Halo semua, saya Hedi. Nah, hingga saat ini saya masih percaya bahwa cara terbaik untuk menemukan emiten yang bagus atau bahkan emiten yang bisa dikatakan harta terpendam adalah dengan mencarinya satu persatu. Kita buka daftar emiten yang ada di IDX dari A sampai Z. Kemudian kita lakukan analisa terhadap seluruh emiten tersebut satu persatu. Dan saya telah memulainya sejak bulan Desember tahun 2019 dan baru selesai saat ini, yakni bulan Mei tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya saya belum memiliki database mengenai analisa saham. Pada video sebelumnya saya pernah menunjukkan template file Excel untuk menganalisa saham dan saya menggunakan template itu. Apabila Anda pernah mengisi template tersebut, Anda pasti merasakan perjuangan untuk menemukan data-data emiten dan juga menginputnya ke dalam template Excel tersebut. Hal itulah yang membuat analisa saham saya kali ini menjadi sangat lama. Dari hasil analisa saya terhadap sekitar 600-an emiten, saya menemukan sekitar 66 emiten yang menurut saya menarik. Emiten-emiten tersebut tersebar di berbagai macam bidang, di berbagai macam sektor, dan juga ada perusahaan yang besar hingga perusahaan kecil, dan juga ada perusahaan pendatang lama, dan bahkan ada juga yang baru IPO. Saya telah membagikan beberapa di antaranya, baik itu di Instagram maupun di YouTube saya. Saya gunakan daftar ini sebagai acuan ketika saya ingin mengambil keputusan setiap kali ingin melakukan investasi. Tentu saja dengan meninjau kembali saham tersebut dengan bantuan file Excel yang saya buat dan mengupdate-nya dengan laporan keuangan terkini dan harga sahamnya terkini, sehingga saya bisa mengambil keputusan berinvestasi secara lebih cepat dan akurat. Dan apa selanjutnya? Tentu saja saya mengulangnya kembali dari A. Karena saya memulainya dari Desember 2019, tentu saja ada banyak perubahan yang terjadi pada emiten-emiten sebelumnya. Ada beberapa emiten yang telah mengeluarkan laporan tahunan terbaru, atau bahkan terdapat beberapa emiten yang sudah mengeluarkan laporan keuangan triwulan pertama tahun 2020. Jadi saya harus selalu mengupdate-nya dengan kondisi keuangan terkini. Belum lagi dengan harga sahamnya yang terus mengalami dinamika. Apalagi di saat ini yang mana terdapat banyak emiten yang harganya berjatuhan dikarenakan oleh kejadian luar biasa di tahun ini. Dalam analisa kali ini, saya mungkin akan menemukan emiten baru yang saya tambahkan ke dalam daftar ataupun membuang emiten-emiten di daftar sebelumnya. Ada 3 hal yang menyebabkannya. Yang pertama, banyak sekali emiten yang kini menjadi menarik hanya karena harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada analisa sebelumnya, saya banyak menemukan emiten yang sangat bagus, baik itu dari segi fundamentalnya maupun dari perusahaannya itu sendiri. Akan tapi, harga sahamnya terlalu overvalue, sehingga dividen yield yang didapat menjadi kurang menarik. Dan saat ini, karena harga sahamnya mengalami penurunan luar biasa karena kejadian luar biasa, emiten yang overvalue tersebut menjadi turun mendekati harga wajarnya atau bahkan menjadi undervalue, sehingga membuat dividen yield-nya menjadi menarik. Walaupun ada kemungkinan laba bersihnya mengalami penurunan, akan tapi saya rasa saya masih bisa memiliki margin pengaman terhadap emiten tersebut. Kemudian yang kedua, karena saya belajar banyak hal, baik itu dari analisa saham yang saya lakukan, investasi yang pernah saya lakukan, maupun dari pengetahuan yang saya dapat dari membaca buku ataupun menonton konten-konten video saham orang lain, saya mendapat banyak teori-teori baru ataupun pengetahuan-pengetahuan baru. Sehingga ada banyak emiten yang sebelumnya saya katakan sangat menarik, saat ini saya berubah pikiran dan memutuskan untuk membuangnya. Atau bahkan sebaliknya, yang sebelumnya saya katakan kurang menarik, saat ini saya berubah pikiran dan menjadi tertarik dengan emiten tersebut.
Dan yang ketiga, karena ada banyak emiten yang IPO, jadi ada banyak sekali saham baru bermunculan. Dan beberapa di antaranya sangat menarik untuk diinvestasikan. Jadi kemungkinan beberapa emiten baru tersebut berasal dari emiten-emiten yang baru IPO. Saya telah selesai melakukan analisa 100 emiten. Ya, memang sangat cepat karena sebelumnya saya sudah memiliki database, sehingga saya tinggal mengupdate-nya dengan laporan keuangan terkini, dividen terkini, dan harga sahamnya yang terkini. Sehingga analisa saham saya selanjutnya menjadi jauh lebih cepat dan saya bisa lebih fokus melakukan analisa lain, seperti membaca laporan keuangan secara lebih mendalam dan lebih terperinci. Saya berharap saya bisa menemukan hal baru ketika saya lebih berfokus membaca laporan keuangan perusahaan, alih-alih hanya menginput data-data dari laporan keuangan terdahulu. Dari analisa sekitar 100-an emiten tersebut, saya menemukan 15 emiten yang saya kira menarik untuk diinvestasikan, dan saja sesuai dengan preferensi saya sendiri. Saya akan membagikan beberapa di antaranya, baik itu di Instagram maupun di video YouTube saya.